Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Netra Kala, kisah yang berjudul Labuh Mayit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah semalam memperlihatkan pesan teks yang dikirimkan oleh Panji, dia langsung meminta Maya untuk segera masuk ke dalam kamar. Jadi Maya belum sempat bercerita tentang apa yang dia lihat. "Siapa sebenarnya wanita itu?" kata Bima menerawang jauh. "Wanita itu yang membuat Panji seperti ini. Aku yakin ini hanya permulaan," jawab Maya. Mendengar jawaban dari Maya, Bima memutar kepala menghadap ke arah sepupunya. "Aku melihatnya semalam. Ada yang sengaja memanggilnya," kata Maya yang langsung saja menceritakan semua kejadian yang dia lihat semalam. "Dulu saat Gendiswari mencoba menguasaimu, dia menggunakan media sisir. Apa kau tahu media apa yang dia gunakan, Mbak?" tanya Bima saat Maya sudah selesai dengan ceritanya. Maya menggeleng. "Aku tidak melihat benda apapun. Seperti yang aku ceritakan, ada dua orang manusia yang sengaja memanggil sosok demit itu untuk mencelakai keluarga Panji. Aku tidak tahu alasannya apa, dan aku sama sekali tidak melihat benda apapun yang mencurigakan," jawab Maya ketir. "Kalau begitu, kita harus mencari tahu. Aku yakin dengan menghancurkan benda atau entah apapun itu bisa membuat sosok demit yang mempengaruhi Panji akan menghilang," kata Bima serius. Maya terkesiap mendengar ucapan Bima. Tangannya secara otomatis bergerak mengusap-usap wajahnya. Dia tahu Bima tidak akan berhenti saat ini. "Taruhannya nyawa kita, Bim," ujar Maya lirik. "Kau tahu, Mbak, dengan ucapan sosok demit itu, justru aku berpikir setelah tujuannya terlaksana, meskipun kita diam tidak ikut campur, dia akan mengincar kita berdua," ujar Bima dengan seringai yang jarang sekali muncul dari bibirnya. "Karena apa? Karena darah kita, darah sang raja," tukas Maya, sedang Bima mengangguk-angguk mengiyakan. "Semua sudah tidak sama seperti dulu. Lebih baik kita bergerak mencari tahu daripada hanya berdiam diri menunggu kematian," ucap Bima mantap. Kembali Bima menolehkan kepalanya. Pikirannya melayang, membayangkan jika di sini ada Pak Arif, pasti dia bisa memberikan solusi atau setidaknya dia akan mencoba untuk mencari jalan keluar. Lama mereka terdiam, keduanya terbenam dengan pikirannya masing-masing. "Simba berpesan padaku agar aku selalu menjagamu," ucap Maya lirih. Matanya mulai memerah. Dia sadar akan bahaya yang menghantui mereka. Terlebih ingatan di mana Bima berdiri bersanding dengan sosok demit wanita itu terus saja muncul di depan matanya. "Kau tidak perlu ikut campur terlalu dalam, Mbak. Biar aku yang menyelesaikan semuanya," ucap Bima pelan. Dia tidak bermaksud sesombong itu. Dia jelas butuh bantuan, tapi Bima juga tidak mau jika keputusannya ini dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya. "Jangan bodoh. Kau tidak akan bisa memecahkan semua ini sendirian," tukas Maya. Bima terdiam, menimbang-nimbang, memikirkan apa yang harus dilakukannya saat ini. "Sepertinya kita harus kembali ke gubuk Simba, Mbak," kata Bima yang kembali menolehkan kepalanya ke arah Maya. "Aku juga berpikiran seperti itu. Baik, setelah ini kita coba untuk pergi menemui Simba. Mumpung Bapak dan Ibuku sedang pergi, kita lakukan siang ini," kata Maya yang langsung beranjak pergi meninggalkan Bima. Bima menghela nafas, menutup kelopak matanya. Ia segera menghubungkan batinnya dengan Kromo Sengkono. "Buka matamu, Bim," kata Kromo Sengkono yang sudah ada di depan Bima. "Demit wanita itu datang menemuiku dan Maya semalam," ucap Bima, memandang lurus ke arah Kromo Sengkono. "Aku sudah tahu. Sengaja aku pergi karena Simba yang meminta. Simba sudah menerima pesan darimu. Sekarang sudah ditunggu," geram Kromo Sengkono. Bima mengerti. Ia mengangguk dan langsung beranjak menuju ke arah kamar Maya. Mbak Mai,
panggil Bima sembari mengetuk pintu kamar sepupunya. Pintu terbuka. Tanpa menjawab ucapan Bima, ia langsung menghambur keluar. "Ayo, Simba sudah menunggu kan?" tanya Maya sambil berjalan ke arah kamar Bima. Bima tertegun. Dari mana dia tahu? Batin Bima. Spontan ia langsung menengok ke arah Kromo Sengkono yang kini hanya terlihat tersenyum. Tidak mau berlama-lama, segera Bima menyusul Maya. "Panggil Kromo Sengkono, Bim," pinta Maya saat mendapati Bima sudah duduk bersila di hadapannya. Bima mengangguk. Kembali ia memejamkan matanya, mencoba untuk mengatur nafas dan mengalirkan energi di sekujur tubuhnya. Beberapa menit mereka diam, mencoba terus terfokus dengan tujuan mereka, hingga Bima merasakan atmosfer di kamarnya berubah. Suhu udara yang panas tiba-tiba saja merambat pelan menjadi dingin. Tarikan-tarikan kecil di ujung kepalanya mulai terlihat lebih intens. Tiba-tiba saja ada tarikan kuat yang membuat tubuhnya tersentak. "Buka matamu," terdengar suara Kromo Sengkono. Sontak Bima langsung membuka matanya. "Di mana ini?" Bima kebingungan. Sedang Maya langsung berdiri dan bergerak mendekat ke arah Bima. Mereka tidak dibawa oleh Kromo Sengkono ke gubuk di mana Simba berada. "Candi Sari," ucap Kromo Sengkono singkat. Bima memfokuskan pandangannya. Setelah semua terlihat lebih jelas, kini Bima sadar dia telah berdiri di sebuah pelataran yang luas dengan beberapa candi yang mengelilinginya. "Tidak usah khawatir, memang Simba yang meminta Sengkono untuk membawamu ke sini," ujar Simba yang ternyata sudah duduk di salah satu punden pintu masuk candi. "Maaf Mbah, kenapa saya dan Maya dibawa ke tempat ini?" tanya Bima yang sudah duduk bersila di depan Simba. "Demit yang kamu temui semalam bukan sembarangan demit. Niatmu menolong manusia yang membuat tempat ini terbuka untuk dirimu dan saudarimu. Di sini dulu tempat Cempoko Kuning berlatih bersama Simba. Sekarang waktunya Simba sendiri yang akan mengajarimu," jelas Simba. "Sendiko dawuh," ucap Bima tanpa ada pertanyaan lainnya. Jantungnya berdebar keras. Dia tahu Simba bukan sembarangan orang. Bahkan kekuatannya mungkin jauh di atas Cempoko Kuning. "Sebelum itu, nah, kesini," pinta Simba sambil meminta Maya untuk lebih mendekat ke arahnya. "Iya Mbah," ucap Maya yang langsung bergerak ke arah Simba. "Tutup matamu, lakukan apa yang sudah aku ajarkan kemarin," kata Simba. Maya menurut. Dia duduk bersila di depan Simba, matanya terpejam. Bima melihat nafas Maya terlihat teratur. Bahkan ada asap putih tipis yang terus menguar dari ujung kepala Maya. Sudah beberapa waktu Maya duduk bersila, hingga tiba-tiba Simba mengangkat tangan kanannya dan meletakkan di kening Maya. Bima cukup kaget karena saat ini dia merasakan energi Maya meledak-ledak. Bahkan seolah ada angin yang berhembus cukup kencang yang berasal dari tubuh Maya. "Buka matamu, Duk," pinta Simba saat sudah menurunkan tangannya. "Sudah paham apa yang harus kamu lakukan?" tanya Simba saat Maya sudah membuka matanya. "Sudah Mbah," jawabnya sembari mengangguk. "Kromo Sengkono bisa mengajarimu ilmu kanuragan. Sekarang biar Simba bermain sedikit dengan saudaramu," kekeh Simba sambil berdiri. Sedang Maya tersenyum dan segera berjalan ke arah Kromo Sengkono. "Berdiri nak," kata Simba meminta Bima untuk berdiri. Tidak berani membantah, Bima langsung berdiri. Jantungnya berdegup keras. Dia memperkirakan kalau Simba akan bertarung dengannya. "Kenapa nak? Kau malah berdebar-debar? Kalau cuma Simba dan kamu kurang seru," kekeh Simba yang langsung saja menghentakkan tongkat kayunya. Bima tersentak. Udara di sekitarnya tiba-tiba saja seperti menghilang. Nafasnya tercekat. Dia tahu sensasi ini. Dia tahu milik siapa energi ini. "Ada apa Tuan?" ucap Dewi bersimpu di depan Simba. Bima sudah paham. Dia meringis. "Sepertinya aku akan diajar habis-habisan hari ini," batin Bima saat mendapati Dewi yang tiba-tiba saja sudah ada di depannya. "Kamu ingat dengan anak itu," ujar Simba sambil menunjuk ke arah Bima. Sontak Dewi memalingkan wajahnya. "Lama tidak bertemu," ujarnya sambil tersenyum saat melihat ke arah Bima. "Tidak seru kalau kamu cuma berantem dengan Simba, paham kan?" kekeh Simba.
Bima yang mendengar itu hanya tersenyum. Kewaspadaannya meningkat drastis. Teringat bagaimana dulu Dewi mempermainkannya seperti boneka. Kamu boleh berniat mencelakai aku dan Dewi. Tidak usah ditahan. Sekarang, siap-siap. Mendengar itu ketiganya langsung mengumpulkan tenaga. Bima yang merasa kecil berusaha semaksimal mungkin agar energinya tidak meluber. Dia ingat Kromo Sengkono pernah memberitahunya jika dia bisa mengendalikan energi yang ada di dalam dirinya dengan sempurna, maka itu bisa menjadi senjata mematikan. Sekarang, ucap Simba yang langsung saja menghilang dari pandangan. Sedang Dewi secepat kilat bergerak ke depan Bima. Sontak Bima langsung mengeluarkan pagar gaib. Suara benturan energi dari Bima dan Dewi bergaung mengerikan. Kurang tebal, nak, ucap Dewi meremehkan pagar gaib milik Bima. Sebelum sempat Bima menjawab, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang bergerak cepat dari arah belakangnya. Menyadari itu adalah Simba, Bima langsung bergerak ke samping, berharap serangan Simba mengenai Dewi yang berdiri di depannya. Namun Bima salah, ternyata serangan yang ia nantikan tidak kunjung muncul. Jangan melamun, terdengar suara Simba. Puk. Tiba-tiba saja Bima tersungkur ke belakang. Dia sama sekali tidak melihat dan merasakan keberadaan Simba. Belum sempat dia jatuh ke tanah, dari arah belakang tiba-tiba saja Dewi sudah muncul dan ikut memukulnya. Sementara itu, berdirilah di dekatku, ujar Kromo Sengkono. Maya mengangguk. Dia merasa ngeri melihat Bima yang tengah bertarung dengan dua makhluk yang mengerikan. Suara benturan dan energi mereka seolah membuat hembusan angin yang kuat. Sekarang kau tahu betapa berbahayanya Bima jika dia memilih jalan yang salah. Apa yang Simba berikan kepadamu harus benar-benar kau manfaatkan, ucap Kromo Sengkono. Bagaimana aku bisa melindungi Bima? Bahkan aku tidak tahu caranya bertarung seperti itu, tanya Maya yang masih terus menatap ke arah Bima. Aku akan mengajarimu, tapi tidak sekarang. Perhatikan saja mereka, kata Kromo Sengkono. Langit tiba-tiba saja berwarna merah. Sejenak Maya menoleh ke atas. Badannya terasa panas. Bahkan angin yang berhembus tidak cukup membuat dirinya merasa nyaman. Apa yang terjadi? Tanya Maya. Belum Kromo Sengkono menjawab, sebuah bola merah tiba-tiba meluncur dari arah hutan. Ada acara besar, tapi tidak ada yang mengundangku, ucap Banaspati saat sudah mendarat di depan Kromo Sengkono. Bocah tengik, menjauh sana. Tidak usah sadar kalau tubuhmu panas, bentak Kromo Sengkono sembari menarik Maya menjauh dari sosok Banaspati. Maya yang baru pertama kali melihat Banaspati hanya melongo. Bagaimana bisa demit kecil ini mengeluarkan energi sebesar itu? Siapa tuyul ini? Tanya Maya polos. Sontak Kromo Sengkono yang mendengar pertanyaan Maya tertawa keras. Siapa yang kau maksud tuyul? Gertak Banaspati yang menyadari kalau ada Maya di belakang Kromo Sengkono. Maya lebih meringsut, dia merasa ketakutan. Melihat itu Banaspati mengerutkan dahinya. Tersadar itu adalah Maya, sontak dia langsung nyengir. Bukan hanya yang laki-laki, yang perempuan juga sama saja, gerutu Banaspati. Emang kamu cocok seperti tuyul, kepala botak, badan kecil, kekek Kromo Sengkono dengan suara menggeram. Sedang Maya hanya tersenyum menyesal. Banaspati, penjaga pintu masuk alas Lali Jiwo, jelas Kromo Sengkono. Sedang Banaspati hanya tersenyum dan mengangguk. Bima sudah benar-benar kewalahan, tenaganya hampir habis. Simba dan Dewi benar-benar makhluk yang kuat. Luarkan diriku, kalahkan mereka, Bima terkesiap. Terdengar suara wanita yang tiba-tiba saja muncul di batinnya, berbarengan dengan tangan kanannya yang mulai berkedut. Cemboko kuning, ujar Bima. Belum sempat dia berpikir lebih jauh, tiba-tiba saja ada serangan dari arah depan. Sontak dia langsung berbaring menghindar. Menggelengkan kepala, Bima berusaha untuk tetap sadar. Tenaganya benar-benar hampir habis. Mintalah kepada Tuhan. Rasakan dengan hatimu, panggil aku, ucap suara wanita di batin Bima. Tahu apa yang harus dilakukan, Bima langsung berzikir di dalam hatinya, meminta kepada Tuhan untuk membangkitkan cemboko kuning. Keluarlah, batin Bima dengan perasaan sungguh-sungguh. Petir menyambar, angin menderu dengan keras. Tangan kanan Bima terasa terbakar hebat. Simba dan Dewi tersenyum. Kini di hadapan mereka sosok wanita yang sudah lama tertidur
telah bangun. "Bangun nak," ucap Cempoko Kuning sambil memandangi Bima. Untuk pertama kalinya Bima merinding hebat. Sosok wanita yang tengah berdiri di sampingnya benar-benar cantik dan memiliki energi yang mengerikan. Tanpa Bima sadari, mata tombak yang selama ini tertanam di tangannya juga sudah keluar, tergeletak tidak jauh dari tangan kanannya. "Nyenyak tidurnya?" tanya Simba sambil terkekeh melihat Cempoko Kuning yang sedang memulihkan Bima. "Kang, lama tidak bertemu," sapa Cempoko Kuning tersenyum. Bima membuka mata, luka-luka yang ada di tubuhnya sudah menghilang. "Mau diteruskan apa mau istirahat?" ujar Dewi tersenyum sumringah. "Tenagaku belum pulih, aku masih ada perlu dengan Bima dan Maya," ucap Cempoko Kuning anggun. Mengerti, Dewi hanya mengangguk dan seketika menghilang dari pandangan. "Ya sudah, kalau begitu sekarang aku pulang ke gubuk dulu," ujar Simba yang juga langsung menghilang dari pandangan. Sementara itu Maya, Kromo Sengkono dan Banaspati mendekat ke arah Bima. "Nyai," sapa Kromo Sengkono saat sudah berada di depan Cempoko Kuning. "Lama tidak bertemu, Den Mas," jawab Cempoko Kuning. Bima masih terdiam. Dia terhanyut dengan energi yang dipancarkan oleh Cempoko Kuning, seolah ia sedang melihat sosok ningrat di depannya. "Sekarang pulang dulu. Ada yang mau kubicarakan dengan anak-anak ini. Banaspati mau ikut," ucap Cempoko Kuning ramah. "Tidak Nyai, saya pulang dulu," ujar Banaspati langsung melesat pergi. "Sekarang pulang dulu," ucap Cempoko Kuning sambil memegangi pundak Bima. Seketika Bima merasa ada tarikan kuat di tubuhnya. Terengah-engah dia membuka mata perlahan, mengumpulkan kesadaran agar otaknya tidak syok dengan keadaan yang tiba-tiba saja sudah berubah. "Bim," ujar Maya yang mendapati tubuh Bima basah kuyup dan bibirnya mengeluarkan darah. "Sudah Mbak, tidak apa-apa, Cempoko Kuning sudah menyembuhkanku," ujar Bima seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Maya. "Mari Mbak, sepertinya mereka menunggu kita di belakang," ucap Bima sambil berdiri. Mengangguk, Maya mengikuti kemana arah sepupunya itu pergi. Dari kejauhan Bima sudah melihat sosok Kromo Sengkono yang tengah berdiri di belakang wanita dengan pakaian kebaya berwarna kuning muda. Rambutnya tergerai indah, kulitnya kuning langsat, namun memiliki mata berwarna merah darah. "Tidak usah khawatir, aku hanya ingin berbicara kepada kalian," ucap Cempoko Kuning saat melihat Bima dan Maya tengah berdiri tidak jauh dari mereka. "Duduklah," pinta Cempoko Kuning. Mereka berdua berjalan, duduk di bangku menghadap ke arah Cempoko Kuning. "Aku sudah tahu kalau Sambojo sering mengganggu kalian. Benar, memang dia bukan sembarangan demit," ujar Cempoko Kuning. "Sembojo?" tanya Bima. "Demit yang mengancammu semalam. Aku mau bertanya satu kali lagi kepadamu. Apa kau sudah mantap dengan niatanmu?" tanya Cempoko Kuning. Bima diam. Dia tidak langsung menjawab. "Ya, aku sudah mantap untuk menolong Panji," ujar Maya. Sontak Bima langsung menolehkan kepalanya, memandang Maya dengan serius. "Bagaimana denganmu Bim?" kembali Cempoko Kuning bertanya. Tidak ada intimidasi, bahkan wanita itu terus tersenyum lembut ke arah mereka. "Tidak ada keraguan dalam diriku, keputusanku sudah bulat," ujar Bima mantap. Cempoko Kuning tersenyum. "Setelah ini, aku akan menghilangkan hawa keberadaanku. Mata tombak itu akan tetap berada di dalam dirimu. Sedang Maya, bersiaplah. Kemampuan yang sudah diberikan Simba kepadamu akan segera kamu gunakan. Ingat, saat kalian menyembuhkan mangsa dari Sembojo, otomatis kalian sedang mengibarkan genderang perang. Tidak usah khawatir, aku akan tetap membantumu. Ingat Bim, semua tergantung niatanmu," ucap Cempoko Kuning. Bima mengangguk. Dia sudah tahu resiko dari pilihannya. Kini mata Bima terpejam. Ada satu hal yang selalu ingin dia tanyakan saat Cempoko Kuning hadir di hadapannya. "Tanyakan Bim, apa yang membuatmu begitu gelisah?" ujar Cempoko Kuning. Bima membuka mata, kaget karena wanita ini tahu dengan perasaannya. "Pak Arif, bisakah kau membawanya keluar dari tempat itu?" tanya Bima penasaran. "Pilihan tetap pilihan. Siapkan saja apa yang sudah terlihat di depan mata," ujar Cempoko Kuning yang langsung saja menghilang dibarengi dengan bau bunga cempaka yang kuat.
Sedangkan Kromo Sengkono hanya diam dan mengangguk, lalu juga ikut menghilang. "Bim," ujar Maya saat melihat Bima termenung. "Aku tahu Mbak, fokus saja dengan kesembuhan Panji. Aku penasaran, apa yang diberikan Simba kepadamu?" tanya Bima. "Cara untuk menyembuhkan Panji, tapi aku butuh bantuanmu." Bima tersenyum. Dia sebenarnya sudah menduga kalau Simba akan membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Bagaimana caranya?" "Aku tahu cara menyembuhkannya, dan saat aku melakukannya itu, tugasmu adalah menghalau sosok hitam yang ada di dalam tubuh Panji. Dia yang menjadi media dari penyakit Panji. Dan jika semua ini gagal, akan ada konsekuensinya." "Konsekuensi?" ucap Bima bingung. "Iya, konsekuensinya penyakit yang ada di tubuh Panji akan berpindah ke tubuhku. Setelah itu, Sembojo akan dengan mudah menghabisi kita," kata Maya dengan pandangan serius. "Baik, saat di rumah Panji nanti, kita bisa meminta bantuan Kromo Sengkono," ujar Bima saat sudah paham dengan konsekuensi yang akan menimpa Maya. "Tidak bisa Bim, ada pagar gaib yang mengelilingi rumah itu. Kromo Sengkono tidak akan bisa masuk. Kau sendiri yang harus menghadapi makhluk itu," tugas Maya. Bima terhenyak, memejamkan matanya, mempertimbangkan semua sekali lagi. Resiko yang dihadapinya sungguh sangat besar. "Lalu bagaimana dengan orang tua Panji?" tanya Bima. Dia tidak yakin kalau Pak Akbar akan dengan mudah percaya dengan ucapan dua anak yang masih ingusan. "Itu urusan mudah, kita sirep mereka," kata Maya menyeringai. Bima menganggukkan kepalanya, tidak menyangka kalau Maya sudah mempertimbangkan sedemikian jauh. "Baik, aku serahkan itu semua kepadamu," ujar Bima. "Kalau begitu bersiaplah, kita lakukan malam ini. Hari ini Sabtu Pahing, sesuatu dengan ritual yang sudah dikehendaki oleh Sembojo," kata Maya sedang Bima hanya mengangguk mengiyakan. "Bagaimana caramu mengetahui ini semua, Mbak?" tanya Bima dengan suara sedikit keras saat mereka sedang berkendara menuju ke arah rumah Panji. "Apa Bim? Oh, udah makan," ucap Maya setengah berteriak. Bima bingung dengan jawaban Maya, justru dia malah terkikik sendiri. Kemudian Bima sedikit melambatkan kendaraannya. "Mbak, aku tanya, bagaimana caramu mengetahui ini semua? Bukan sudah makan apa belum?" kata Bima menahan tawa. "Oh maaf Bim, gak denger, lagian kamu bawa motornya kayak setan. Malam setelah kamu memintaku untuk tidur, aku mencari petunjuk dan itu yang aku dapatkan." Mendengar jawaban Maya, kembali Bima melajukan motornya dengan cepat, tidak mau membuang-buang waktu lagi. "Tunggu Bim, berhenti dulu," kata Maya sambil menepuk-nepuk pundak Bima. "Kenapa?" tanya Bima penasaran. Kini mereka berdua sudah dekat dengan rumah Panji, hanya tinggal berjarak 5 rumah lagi. "Sekarang coba cek, apa benar ada pagar gaib di rumah Panji?" pinta Maya. Tanpa turun dari motor, Bima memejamkan matanya, memfokuskan dirinya. "Benar Mbak, sekarang terlihat jelas ada sesuatu yang menyelubungi rumah itu. Dan energinya benar-benar memuakkan." Maya menghela nafas. "Baik, nanti aku akan mencoba menyirap orang tua Panji saat mereka bersalaman denganku. Semoga saat ini mereka sedang berada di rumah," kata Maya. Kembali Bima menstarter motornya dan segera menuju depan rumah milik Panji. Sesampainya di sana, dia melihat mobil milik keluarga Panji terparkir di pekarangan. Mulut Bima tersenyum. Ada kemungkinan kalau Pak Akbar dan Bu Eni juga ada di dalam rumah. "Assalamualaikum," salam Bima sambil mengetuk pintu rumah Panji. Beberapa saat mereka menunggu hingga terdengar suara pintu yang terbuka. Bim, ayo masuk," ujar Eni saat mengetahui Bima tengah berdiri di depannya. "Panji di mana Bu?" tanya Bima kepada Bu Eni. "Di kamar Bim, tidur sepertinya," jawab Eni sambil mengulurkan tangan. Hingga saat dia bersalaman dengan Maya, seketika Bima melihat ada sesuatu yang menjalar melewati tangan Bu Eni. Bima tersenyum. Sepupunya benar-benar hebat. Tinggal menunggu Pak Akbar untuk melanjutkan aksi mereka. "Pak Akbar kemana Bu?" ucap Maya tersenyum. "Sebentar, saya panggilkan ya, masih di ruang kerja sepertinya," jawab Bu Eni yang langsung masuk ke dalam rumah. Benar saja, sesaat setelahnya Pak Akbar muncul. Kembali saat Maya bersalaman dengan laki-laki itu, Bima melihat ada sesuatu yang menjalar dari tangan Maya masuk ke dalam tubuh Pak Akbar.
Berhasil? Tanya Bima penasaran. Sepertinya, tapi sosok hitam itu juga menyadari kedatangan kita, ujar Maya. Bagaimana kalau sirupmu tidak berhasil, Mbak? Tanya Bima penasaran. Maya tersenyum nakal. Sepintas Bima melihat dia mengaduk-aduk tasnya. Kita bisa pakai ini, kata Maya sambil menunjukkan sesuatu di dalam plastik. Bima mendekat. Obat tidur? Tanya Bima terkekeh. Sejak kapan Maya punya obat tidur? Kapan kamu beli obat tidur, Mbak? Ini punya bapak, aku ambil di kamarnya tadi siang, kekeh Maya. Bima mengangguk, tidak melanjutkan pembicaraan karena Pak Akbar yang kembali masuk ke ruang tamu di mana mereka sedang duduk. Beberapa waktu mereka berbincang, menanyakan tentang keadaan Panji dan juga Ki Suratno. Hingga menjelang maghrib, Panji muncul dari arah kamarnya. Mukanya terlihat sayu, badannya sekarang seperti mengeluarkan bau tidak sedap. Gimana kondisi kamu, Ci? Ujar Maya saat Panji sudah duduk di sebelah Pak Akbar. Ya belum ada perubahan, aku tidak tahu apa penyakit ini bisa sembuh atau tidak, ucap Panji murung. Maya yang melihat itu mencoba untuk menghibur Panji, sedang Bima yang memperhatikan Pak Akbar yang mulai menguap beberapa kali. Sepertinya sirupmu berhasil, Mbak, ujar Bima lirih. Namun Maya tidak menanggapi, dia masih terus saja mencoba untuk menghibur Panji. Seketika ada sesuatu yang melintas di pikiran Bima. Ah, iya, sepertinya sedang ada cita monyet. Batin Bima tersenyum. Bim, bersiaplah. Setelah Pak Akbar dan Bu Endi tertidur, kita lakukan rencana kita, ujar Maya lirih. Bisik-bisik apa sih? Tanya Panji yang menyadari kalau Maya sedang berbisik pada Bima. Ci, kamu percaya sama kami? Tanya Maya serius. Maksudnya? Ucap Panji kebingungan. Maya menghela nafas. Aku akan mencoba menyembuhkanmu. Maaf, aku melakukan sesuatu pada kedua orang tuamu agar mereka tidak mengganggu. Jelas Maya sambil melihat ke arah pintu menuju dapur. Takut kalau tiba-tiba saja Pak Akbar atau Bu Eni masuk ke ruang tamu dan mendengar ucapan Maya. Panji terdiam. Bisakah? Ucapnya melihat Bima dan Maya bergantian. Aku tidak tahu, tapi kita bisa mencobanya, jawab Bima. Tapi kalau kau tidak mau, kami tidak memaksa, lanjut Bima yang juga mengedarkan pandangannya. Tiba-tiba saja suasana rumah Panji menjadi mencekam. Lakukan, Bim, coba. Aku sudah tidak nyaman dengan penyakit ini. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu dengan kalian? Tanya Panji khawatir mengingat kejadian yang terjadi dengan Ki Suratno. Sudah, jangan pikirkan itu. Tidak akan ada apa-apa. Aku butuh bantuanmu. Bisakah kau masukkan obat tidur ini ke minuman orang tuamu? Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya berjaga daripada nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Jauh lebih baik jika mereka tertidur, ujar Maya sambil menyerahkan obat tidur kepada Panji. Apa sirupmu tidak berhasil, Mbak? Tanya Bima penasaran. Kelamaan, Bim, dari tadi aku sudah merasakan mereka semakin mendekat, terang Maya. Bima hanya mengangguk, dia juga merasakan demikian. Gimana, Ci? Bisa? Tanya Maya memandang ke arah Panji yang sedang mengamati obat yang diberikan Maya. Panji mengangguk. Bisa, akan aku lakukan. Kebiasaan bapak ibu setelah maghrib, mereka minum teh di taman belakang, ucap Panji yang langsung beranjak meninggalkan Bima dan Maya. Sudah siap, Bim? Tanya Maya. Kini mereka bertiga sudah berada di kamar milik Panji. Tadi setelah makan bersama sengaja Panji membubuhkan obat tidur di minuman milik Akbar dan Eni. Bukan karena sirup yang diberikan Maya tidak berpengaruh, hanya saja dia berpikir akan jauh lebih efisien jika menggunakan obat tidur. Alasan lainnya karena Maya tidak mau proses ritual penyembuhannya diketahui oleh orang tua Panji. Ember dan air putihnya untuk apa, Mai? Tanya Panji penasaran. Aku akan mengeluarkan sesuatu dari tubuhmu. Pasti akan ada yang keluar. Daripada kita repot membersihkan, lebih baik kita sediakan tempat. Air putih itu nantinya untuk menetralisir tubuhmu. Bagaimana denganmu, Bim? Beri aba-aba, kalau kau sudah mulai, ucap Bima mantap. Meski jantungnya berdetak keras, untuk pertama kalinya mereka berusaha menyembuhkan seseorang dari pengaruh gaib. Kini Maya duduk bersila di belakang Panji, sedang Bima duduk tidak jauh dari mereka. Saat Maya mulai memejamkan matanya, beberapa saat kemudian suasana kamar berubah dengan drastis. Angin dingin berhembus entah dari mana. Bulu-bulu roma milik Bima seketika berdiri. Sontak Bima langsung mengeluarkan energinya. Dia tahu makhluk yang mengganggu Panji mulai menampakkan wujudnya.
Terdengar suara geraman entah dari mana asalnya. Mata Bima terus saja melihat ke arah Panji yang sedang meringis kesakitan, hingga ada sekepulan asap hitam tipis muncul di atas kepala milik Panji. "Sekarang Bim," ucap suara jelas sekali dari dalam batin milik Bima. Tanpa berlama-lama Bima langsung memusatkan energi dan menarik makhluk tersebut dari dalam tubuh Panji. Seketika semua berubah. Nafas Bima kini memburu. Ia tengah berdiri di hamparan pasir. Tepat di hadapannya ada sosok hitam berbulu dengan 8 tangan mencuat dari tubuhnya. "Bocah tengik, mau bikin perkara," geram sosok tersebut. "Sudah tua, beraninya sama bocah," balas Bima mencoba memprovokasi. Meski di hadapannya sekarang adalah demit, namun dia yakin membuat mereka emosi akan jauh menurunkan kemampuan bertarung mereka. Tanpa menunggu jawaban dari sosok di depannya, Bima langsung bergerak cepat. Tenaganya sudah dari tadi ia kumpulkan. Brak! Terdengar suara hantaman. Bima kira sosok tersebut tumbang, tapi ternyata dia bisa menghalau serangan Bima. "Bisa mainan kamu nak," ujar sosok tersebut menggeram. Bima kembali mundur. Di batinnya, kini terlihat Maya sedang mencoba menyembuhkan Panji. Paling tidak ia harus mengulur waktunya. Belum sempat Bima mengeluarkan energinya lagi, tiba-tiba saja udara di sekitarnya menghilang. Perasaan sesak kembali muncul dalam batinnya. Sejurus kemudian Bima langsung mengedarkan pandangannya. "Mundur, anak itu sakti," ucap suara wanita yang Bima kenali. Jantungnya berdegup keras. Bagaimana mungkin wanita itu bisa sampai ke tempat ini? Seketika sosok makhluk hitam di depannya mundur dan menghilang. "Kromo Sengkono?" panggil Bima. Tidak ada sautan, sosok penjaganya tidak muncul. "Percuma kamu panggil demit itu, tidak akan bisa." Kini sosok wanita yang semalam datang menemui Bima dan Maya tengah berdiri di hadapannya. Auranya begitu kelam, sorot matanya tajam memandang ke arah Bima. "Sudah aku kasih tahu, jangan ikut-ikut urusanku. Sekarang ritual labuh mayit sudah rusak. Saudara perempuanmu itu tidak akan bisa lepas dariku. Aku kasih pilihan satu lagi. Aku tahu keinginanmu. Aku bantu menghancurkan hutan itu, atau keluargamu yang akan aku lumat," ujar Sembojo datar dengan tatapan menghunus ke arah Bima. Sementara itu Maya telah memfokuskan energi di telapak tangannya, membuat semacam sarung tangan energi agar dirinya tidak terkena imbas dari penyakit yang ada di dalam tubuh milik Panji. Dirasa sudah cukup, Maya mulai menggerakkan lengannya, menghadapkan telapak tangan miliknya ke arah punggung Panji. Seketika Panji mengerang, udara di sekitar mereka berubah menjadi panas. Bahkan Maya juga merasakan mual yang begitu kuat di perutnya. "Naikkan penyakitnya, rasakan dengan hatimu," terdengar suara lirih wanita. Maya tahu suara itu milik Cempoko Kuning. "Lihat pakai batinmu, bagian mana saja yang harus kamu bersihkan," ucap suara Cempoko Kuning di telinga Maya. Maya tidak menjawab, tapi dia melakukan apa yang diinstruksikan oleh Cempoko Kuning. Ia terus terfokus dengan penyembuhan yang sedang ia kerjakan. Tidak mudah memang saat harus menyebarkan energi bersamaan dengan membuka mata batinnya. Perlahan Maya mulai menggerakkan energinya dari bagian bawah tubuh Panji. Di sana tidak menemukan sesuatu yang janggal. Perlahan dia menggerakkan kembali energinya naik ke atas, hingga saat berada di perut Panji, Maya sedikit tersentak. Dia melihat ada sesuatu yang menggumpal di sana. "Tanji, muntahkan saja jika tidak kuat," ujar Maya, menarik nafas dalam-dalam. Maya mencoba menghancurkan gumpalan hitam yang ada di perut Panji menggunakan energinya. Terdengar suara Panji yang sedang memuntahkan isi perutnya, berbarengan dengan bau anyir darah yang memuakan, sampai Maya harus mengernyitkan hidungnya. Dia tahu gumpalan itu sudah keluar. Sekarang dia mulai naik lagi ke arah bagian atas tubuh Panji. Brak! Seketika daun pintu kamar Panji terbuka keras. Maya tersentak kaget. Spontan ia menengok ke arah sumber suara. Dilihatnya, sosok Sembojo tengah berdiri dengan raut wajah mengerikan. Kecantikan yang dia tunjukkan semalam sudah hilang. Digantikan dengan sosok wanita dengan gigi seperti cakil, lidah menjulur dan mata merah menyalang, menatap ke arah Maya dengan pandangan kesumat. "Aku tahu kamu bisa membuat sembuh anak itu, tapi celakanya sekarang kamu yang jadi pengganti untuk ritual melabuh mayitku." Gelegar sosok Semboja yang masih diam berdiri di ambang pintu. Maya gemetar, tangannya berhenti di antara leher dan pundak Panji.
sementara Panji terus saja memuntahkan isi perutnya. Teruskan, jangan takut. Kalau kamu berhenti, sukma dari anak itu akan lepas. Kembali suara cempoko kuning bergaung di telinga Maya. Tidak mau berhenti, kata Sembojo yang sudah berjalan selangkah mendekat ke arah Maya. Maya tahu resiko yang sudah diambilnya. Semua sudah kepalang tanggung. Ia kini memejamkan matanya, menghembuskan nafas berkali-kali. Nyalinya sedang diuji saat ini. Bim, bangun, tolong. Batin Maya saat Sembojo mulai melangkah pelan ke arahnya. Tetekno hatimu, Nduk. Eling apa sing wis diajari karo Simba. Ucap suara cempoko kuning yang terus bergaung di telinganya. Tanpa pikir panjang dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Maya menahan tangan kanannya di tengah-tengah pundak Panji. Sedang tangan kirinya membuat pagar gaib yang diarahkan kepada Sembojo yang kini hanya berjarak 1 meter darinya. Dari sudut matanya dia melihat Sembojo sudah mengangkat tangan, hampir meraih puncak kepala Panji. Seketika pergerakan Sembojo terhenti. Sakti kamu, Nduk. Siapa yang mengajarimu membuat pagar sebagus ini? Ujar Sembojo tersenyum. Kalau itu sudah jadi pilihanmu, aku turuti apa yang menjadi keinginanmu. Ucap Sembojo yang seketika menghilang dari pandangan. Dah, terdengar suara letusan keras. Panji yang mendengar itu langsung menoleh ke arah pintu kamarnya. Apa itu, Mai? Tanya Panji ketakutan. Minum airnya, Ci. Ujar Maya lemas tidak menjawab pertanyaan Panji. Kamu gak apa-apa, Mai? Bima gimana? Ucap Panji saat melihat ke arah Maya yang sudah pucat pasi dan Bima yang masih duduk bersila tidak jauh darinya. Kita tunggu saja, istirahatlah, jangan mengganggunya. Saat ini Sukma Bima sedang berada di dimensi lain. Ucap Maya lirik. Belum selesai anak cantik, leburkan pagar gaib yang ada di rumah ini. Mendengar suara itu sontak Maya langsung terkesiap. Dia tahu ada yang tidak beres. Tidak mungkin proses penyembuhannya semudah ini. Ada apa, Mai? Tanya Panji panik saat melihat ekspresi Maya. Tetap di tempatmu, Ji. Ini belum selesai. Ujar Maya ngos-ngosan. Menggunakan sisa tenaga miliknya, Maya kembali duduk dan bersila. Dia tahu cara untuk menghilangkan pagar gaib. Sama halnya dengan membuat. Namun karena pagar gaib yang ada di rumah Panji memiliki energi negatif yang besar, tentu akan menguras energinya. Maya mulai memusatkan energinya lagi. Terus saja dia meleburkan pagar yang ada di rumah Panji. Dia tahu alasan kenapa cempoko kuning memintanya untuk menghancurkan pagar ini. Bermaksud agar dia dan Kromo Sengkono bisa masuk dan membantu Maya dan Bima. Bim, syukurlah, ucap Panji saat melihat Bima bergerak. Tetap di tempatmu, Ji. Bima belum kembali, ucap Maya panik. Dia tahu itu bukan Bima. Energi yang dipancarkan dari tubuh Bima benar-benar mirip dengan Sembojo. Tapi Bima sudah bangun, Mai, ucap Panji kebingungan. Itu bukan Bima. Demit itu tahu kalau dia tidak bisa mendekati kita, makanya dia merasuki tubuh Bima, ujar Maya cepat. Maksudnya apa, Mai? Sudah, jangan cerewet, tukas Maya jengkel. Tidak mungkin saat ini menjelaskan secara detail kepada Panji. Itu hanya akan membuang energinya. Kini dia sedang berburu dengan waktu, takut Sembojo menggunakan tubuh Bima untuk melukai mereka. Bima sudah berdiri, menatap Maya dan Panji dengan tatapan tajam. Bim, ada apa? Ucap Panji yang merasa ketakutan melihat ekspresi Bima yang begitu beringas. Bima tidak menjawab, dia terus saja memandang mereka meremehkan. Perlahan Bima berjalan ke arah Maya. Hingga saat tepat berada di depannya, kepala Bima meneleng ke kanan dan kiri, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Tidak ada yang bisa mencegah gerakan tangan Bima begitu cepat. Bim, apa yang kamu lakukan? Teriak Panji kaget karena Bima tiba-tiba saja menjambak rambut Maya dengan keras. Minggir, kata Bima masih terus menatap Maya nyala. Maya yang mendapat perlakuan seperti itu hanya bisa mengikik lemah. Tenaganya sudah habis terkuras. Temanmu tidak bisa masuk ke sini, kan? Ucap Bima dengan tawa gila-gilaan. Panji mengkeret. Keberaniannya hilang seketika. Tidak menyangka kalau Bima bisa melakukan hal seperti itu. Sudah tidak punya tenaga lagi toh. Tidak usah khawatir dengan anak laki-laki ini. Nanti waktu dia bangun, tahu-tahu sudah melihat saudara perempuannya dilumat sama dirinya sendiri. Ucap Sembojo menggunakan tubuh Bima. Panji kaget dengan apa yang diucapkan oleh Bima. Dia tahu sekarang kalau demit yang merasuki Bima akan membunuh Maya.
Tanpa pikir panjang, Panji langsung berusaha untuk menerjang Bima. Namun hanya dengan sekali gibasan tangan, seketika tubuh Panji terlempar ke samping, sampai kepalanya membentur dipan kayu yang ada di kamarnya. Sial, ucap Panji lemah. Sambil meraba bagian belakang kepalanya, dia merasakan ada sesuatu yang panas dan kental keluar dari bagian belakang kepalanya. Ah! Erang Maya saat Bima mulai menyeret tubuhnya ke arah pintu dengan cara menarik rambut milik saudarinya itu. Bim, sadar, sial, kata Panji panik. Beberapa kali dia mengerjapkan mata dan menggeleng, berharap pusing yang muncul di kepalanya segera menghilang. Tertatih-tatih Panji mencoba untuk berdiri. Kepalanya terasa begitu berat. Terseok-seok dia berjalan menyusul Bima dan Maya yang sudah keluar dari kamarnya. Kini dia melihat Bima tengah berdiri di dapur. Tangan kanannya memegangi pisau, sedang tangan kirinya masih menggenggam erat rambut Maya. Waktunya pulang, Dok, ucap Bima dengan senyum mengerikan. Maya hanya bisa pasrah, dia benar-benar sudah tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Brak, terdengar suara benturan yang cukup keras berbarengan dengan teriakan Maya. Tiba-tiba saja Bima jatuh tersungkur menindih Maya. Ada apa dengan bocah gila ini? Ucap Panji menendang tubuh Bima ke arah samping. Itu bukan Bima, Ci, dia kesurupan, kata Maya yang sudah sedikit menjauh dari Bima. Dia benar-benar shock dengan apa yang barusan terjadi. Untung saja Panji sempat menolong dengan melempar vas keramik ke arah Bima. Kalau tidak, mungkin Bima sudah menusuk pisau yang ia pegang ke bagian tubuh Maya. Aku tahu, bagaimana sekarang? Tanya Panji bingung sekaligus panik. Ci, Bima, ucap Maya sambil merangkak menuju ke arah Bima. Sedang Panji tidak bergerak sama sekali saat ia melihat akibat dari perbuatannya. Kepala Bima bocor dan mengeluarkan banyak darah. Astagfirullah, kalian kenapa? Ucap Akbar kaget saat mendapati dapur rumahnya terlihat berantakan. Anaknya yang berlumuran darah serta kondisi Bima yang tengkurap dan darah mulai mengenang di sekitar kepalanya. Pak, tolong Bima, teriak Maya. Sadar dengan apa yang sudah terjadi, Akbar langsung bergegas menolong Bima. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.